Ada satu perempuan yang selalu kuusahakan untuk tersenyum setiap hari setelah aku menikah. Bukan istriku, melainkan ibu mertuaku. Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar aneh. Tapi sejak pertama kali menjadi bagian dari keluarga mereka, aku melihat sendiri bagaimana hidup wanita itu berubah setelah kehilangan suaminya. Aku berjanji dalam hati, selama aku masih mampu, aku ingin membuat ibu mertuaku merasa bahagia dan tidak sendirian. Namaku Anton. Jika ada satu hal yang paling aku syukuri dalam hidup, itu adalah pernikahanku dengan seorang wanita bernama Rina. Dia bukan perempuan yang sempurna di mata dunia, tetapi di mataku, dia adalah rumah tempat aku ingin selalu pulang. Sejak awal kami menikah, hidup terasa sederhana namun hangat. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil di kota. Sementara Rina mengurus rumah dengan penuh perhatian. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi ada ketenangan yang membuatku merasa cukup. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu sosok yang sejak awal sudah menarik perhatianku dengan cara yang berbeda. Ibu mertuaku, Bu Sari. Beliau adalah seorang janda. Suaminya telah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan rumah yang dulu penuh tawa menjadi sunyi dan sepi. Setiap kali aku datang berkunjung, aku bisa melihat jelas bagaimana kesepian itu hidup dalam kesehariannya. Rumahnya rapi, tetapi terasa dingin. Senyumnya ada, tetapi seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan. Pertama kali aku datang sebagai menantu, Bu Sari menyambutku dengan hangat. Ia menyiapkan makanan, menanyakan kabarku, bahkan memperlakukanku seperti anak sendiri. Namun di balik keramahan itu, aku sering menangkap momen ketika beliau duduk sendiri di teras rumah saat sore hari, hanya menatap jalan tanpa banyak bicara. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadaku terasa sesak. Sejak saat itu, tanpa kusadari aku mulai sering datang ke rumah beliau. Awalnya hanya sekedar silaturahmi, lalu berubah menjadi kebiasaan. Setiap pulang kerja, aku kadang menyempatkan diri mampir, membawa sedikit makanan, atau membantu memperbaiki hal-hal kecil di rumahnya. Anton tidak perlu repot-repot sering ke sini, kata Bu Sari suatu sore sambil tersenyum kecil. Aku hanya tersenyum balik. Tidak repot, Bu. Saya juga senang kalau bisa bantu Ibu. Kalimat itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat beliau terdiam cukup lama. Rina, istriku, awalnya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bahkan ia sering berkata bahwa ia bangga memiliki suami yang perhatian kepada orang tuanya. Aku senang Mas Anton sayang sama ibuku, katanya suatu malam sambil bersandar di bahuku. Aku hanya tersenyum saat itu. Karena memang niatku tulus. Aku hanya ingin melihat Bu Sari tidak merasa sendirian. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering membantu beliau. Mengantar kontrol ke puskesmas, memperbaiki keran air yang bocor, bahkan sekadar duduk menemani beliau berbincang di sore hari. Kadang kami tidak banyak bicara, hanya duduk diam di teras, ditemani suara angin dan burung-burung yang pulang ke sarang. Namun dalam diam itu, aku bisa merasakan satu hal yang jelas, kesepian yang sangat dalam. Bu Sari tidak pernah mengeluh secara langsung, tapi matanya selalu bercerita lebih banyak dari kata-kata. Aku mulai merasa bahwa kehadiranku mungkin satu-satunya hal kecil yang membuat harinya sedikit lebih ringan. Dan di titik itu, aku membuat sebuah keputusan tanpa benar-benar memikirkannya terlalu dalam. Aku ingin selalu ada untuknya. Aku ingin memastikan beliau tidak lagi merasa sendirian. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu yang lahir dari niat baik akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dalam hidupku. Karena di balik niat tulus yang kupikir akan membawa kebahagiaan untuk semua orang, ternyata ada hal-hal yang tidak terlihat dan perlahan mulai mengubah hubungan dalam keluargaku sendiri. Awalnya aku tidak menyadari apapun yang berubah. Bagiku, semua masih berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja, tetap pulang ke rumah, dan tetap menyempatkan diri mengunjungi Bu Sari ketika ada waktu luang. Bahkan aku merasa hidupku semakin berarti, karena bisa membantu seseorang yang aku anggap membutuhkan perhatian lebih. Namun, semuanya mulai terasa berbeda pada suatu sore yang tampak biasa. Hari itu, aku pulang lebih cepat dari kantor karena pekerjaan selesai lebih awal.
Aku berniat langsung menuju rumah Bu Sari untuk mengantar obat yang sebelumnya sudah aku beli di apotik. Saat tiba di depan rumahnya, aku mendengar suara pelan dari dalam. Tapi bukan suara Bu Sari saja, ada suara laki-laki lain. Aku sempat berhenti di depan pintu, ragu. Namun karena pintu sedikit terbuka, aku akhirnya masuk tanpa mengetuk keras. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti seketika. Bu Sari terlihat sedang duduk di kursi dengan wajah pucat. Di sampingnya ada tetangga sedang memberikan minum. Ternyata beliau sempat pingsan sebelum aku datang. Aku langsung panik. "Ibu kenapa?" tanyaku cepat sambil mendekat. Tetangga itu menjawab, "Tadi tiba-tiba lemas nak Anton, untung ada yang lihat." Tanpa pikir panjang, aku segera mengangkat Bu Sari dan membawanya ke mobil. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Di sepanjang jalan, aku hanya bisa fokus pada satu hal, memastikan beliau masih bernapas dengan baik. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa beliau ke ruang pemeriksaan. Rina datang tidak lama setelah itu. Wajahnya terlihat cemas. "Mas, ibu kenapa?" Aku hanya menggeleng pelan. Aku juga baru tahu tadi. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan mengatakan bahwa Bu Sari mengalami kekelahan berat dan tekanan darah yang tidak stabil. Ia harus dirawat dan tidak boleh terlalu sering sendirian. Sejak hari itu, semuanya mulai berubah. Aku mulai lebih sering berada di rumah Bu Sari, mengatur jadwal obatnya, menemaninya kontrol, dan memastikan beliau tidak kekurangan apapun. Awalnya Rina masih memahami, namun lama-kelamaan aku mulai melihat perubahan kecil dalam sikapnya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering diam ketika aku pulang terlambat, dan seringkali hanya menjawab singkat ketika aku bertanya. "Aku cuma capek," katanya suatu malam ketika aku mencoba mengajaknya berbicara. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku mengira ia hanya lelah dengan rutinitas. Namun aku tidak tahu bahwa di dalam hati Rina, sesuatu mulai retak perlahan. Suatu malam, setelah aku pulang larut karena menemani Bu Sari kontrol lanjutan, Rina akhirnya meledak. "Mas, kamu sadar nggak sih?" Aku terdiam. "Sadar apa?" "Kamu sekarang lebih sering di sana daripada di rumah ini." Aku langsung mencoba menjelaskan. "Aku cuma bantu ibu kamu, Rin. Kondisinya memang butuh orang." Tapi Rina menggeleng. "Bukan itu masalahnya." Suaranya mulai bergetar. "Aku juga butuh kamu." Kalimat itu membuatku terdiam. Untuk pertama kalinya aku mulai menyadari bahwa mungkin aku telah terlalu fokus pada satu sisi kehidupan. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa meninggalkan Bu Sari dalam kondisi seperti itu. Di dalam diriku mulai muncul dilema yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, antara tanggung jawab kepada ibu mertua yang sedang rapuh dan peran sebagai suami yang mulai merasa diabaikan oleh istrinya sendiri. Dan tanpa kusadari, keputusan kecil yang dulu kuanggap sebagai bentuk kebaikan, perlahan mulai berubah menjadi sumber konflik terbesar dalam rumah tanggaku. Sejak malam bertengkaran itu, suasana di rumah tidak pernah benar-benar sama lagi. Rina tidak lagi menyambutku dengan senyum seperti dulu. Ia masih ada di rumah, masih melakukan hal-hal seperti biasa. Tetapi ada jarak yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Seolah-olah kami tinggal di rumah yang sama, tetapi hidup di dunia yang berbeda. Aku mencoba memperbaiki keadaan dengan mengurangi waktuku di rumah Bu Sari. Namun justru di saat itu, kondisi beliau kembali menurun. Obatnya harus lebih teratur. Kontrol ke dokter harus lebih sering. Dan beliau mulai sering mengeluh pusing serta lemas ketika sendirian. Setiap kali aku melihat Bu Sari duduk dengan wajah pucat di kursinya, hatiku selalu terasa tidak tega. "Aku cuma takut merepotkan kamu, Ton," katanya suatu hari dengan suara pelan. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin berat. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya dalam keadaan seperti itu? Di sisi lain, Rina semakin diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Suatu malam, aku pulang lebih cepat dengan niat ingin mengajak Rina makan bersama di luar. Aku berharap bisa mengembalikan suasana seperti dulu, walau sedikit saja. Namun saat aku masuk rumah, ia sedang duduk di ruang tamu dengan mata yang terlihat lelah. "Aku mau ngomong," katanya tanpa menatapku. Aku langsung duduk di hadapannya. "Aku juga mau ngomong," jawabku pelan. Tapi Rina lebih dulu melanjutkan. "Mas, kamu sadar nggak?
Kamu sekarang hidup untuk dua rumah. Aku terdiam. Rumah ini dan rumah ibu. Aku mencoba menjelaskan lagi, dengan suara yang lebih lembut. Aku gak pernah berniat membagi hati, Rin. Aku cuma ingin ibu kamu gak sendirian. Rina bersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia. Itu yang Mas bilang setiap kali. Tangannya mulai bergetar. Tapi aku yang setiap malam merasa sendirian di rumah ini. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku ingin menyangkal. Aku ingin membela diri. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menemukan kata-kata yang tepat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Aku mulai kehilangan fokus di pekerjaan. Beberapa kali aku terlambat masuk kantor karena harus mengantar Bu Sari ke rumah sakit. Tabungan mulai berkurang karena biaya obat dan perawatan. Sementara itu, hubungan dengan Rina semakin jauh. Aku mulai menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup. Ada batas yang tidak boleh dilewati tanpa konsekuensi. Suatu sore, ketika aku sedang membantu Bu Sari di rumah, beliau tiba-tiba menatapku. Ton, iya Bu, apa kamu gak capek? Aku tersenyum kecil. Capek sedikit gak apa-apa Bu. Beliau terdiam lama, lalu berkata pelan, tapi jangan sampai kamu kehilangan rumah tanggamu sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa bahkan Bu Sari pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak seimbang. Malam itu, ketika aku pulang, Rina sudah tidak menungguku di ruang tamu seperti biasa. Ia sudah tidur lebih awal, atau mungkin lebih tepatnya, menghindar dariku. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil menatapnya yang memunggungiku. Di dalam kepalaku, hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Bagaimana aku bisa membahagiakan dua orang yang sama-sama aku cintai, tanpa harus menyakiti salah satunya? Dan saat itu aku belum tahu bahwa hidup akan segera memaksaku memilih jalan yang jauh lebih sulit dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari setelah itu berjalan seperti berada di dalam badai yang tidak pernah benar-benar reda. Aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku membagi waktu lebih rapi antara pekerjaan, rumah, dan Bu Sari. Aku mengurangi jam lembur. Aku bahkan mulai menolak beberapa permintaan Bu Sari jika tidak terlalu mendesak. Namun justru di saat itu, kondisi beliau kembali memburuk secara tiba-tiba. Suatu pagi, aku menerima telepon dari tetangga. Suara di seberang terdengar panik. "Mas Anton, Ibu Sari pingsan lagi." Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar rumah. Hari itu aku bahkan tidak sempat berpamitan dengan Rina. Di rumah sakit, dokter mengatakan kondisi Bu Sari jauh lebih lemah dari sebelumnya. Beliau membutuhkan perawatan intensif dan seseorang yang benar-benar bisa menemani hampir setiap waktu. Aku hanya bisa menunduk, karena dalam pikiranku hanya ada satu orang yang selama ini paling sering bersamanya. Aku. Namun di saat yang sama, aku juga tahu rumah tanggaku sedang berada di ujung ketegangan. Malam itu, Rina akhirnya meledak lagi. "Mas, sampai kapan seperti ini?" Aku menatapnya lelah. "Ini soal nyawa, Rin." "Tapi ini juga soal kita." Suara Rina meninggi. "Mas gak pernah benar-benar ada di sini lagi." Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menolak. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa ditinggalkan. "Aku capek jadi orang kedua di hidup Mas." Kalimat itu membuatku diam membeku. Dan di saat itulah, aku sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Apapun yang kulakukan, aku tetap akan menyakiti salah satu dari mereka. Beberapa hari kemudian, situasi semakin tidak terkendali. Biaya rumah sakit meningkat. Aku mulai meminjam uang dari teman. Aku bahkan sempat menjual beberapa barang berharga di rumah. Tapi semua itu tetap tidak cukup. Suatu malam, dokter memanggilku secara pribadi. Wajahnya serius. Pasien butuh perawatan jangka panjang. Tapi kondisi finansial seperti ini tidak akan bertahan lama. Aku hanya bisa terdiam. Saat keluar dari ruang dokter, aku duduk lama di lorong rumah sakit. Kepalaku terasa penuh. Hatiku terasa sesak.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak punya jalan keluar. Ketika aku pulang ke rumah malam itu, Rina sudah menunggu di ruang tamu. Matanya sembab, dan di atas meja ada sebuah tas kecil yang sudah rapi. Aku langsung merasa tidak enak. "Apa itu?" tanyaku pelan. Rina menatapku lama. "Aku mau pulang ke rumah ibu." Aku terdiam. "Rin, aku gak benci kamu, Mas." Suaranya pelan, tapi sangat jelas. Tapi aku juga gak bisa terus hidup seperti ini. Hatiku seperti runtuh. Aku ingin menahan. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin berjanji bahwa semuanya akan membaik. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Karena aku tahu, semua yang ia katakan benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan pegangan atas hidupku sendiri. Bu Sari masih sakit. Rina hampir pergi. Dan aku berdiri di tengah dua dunia yang sama-sama mulai runtuh. Di titik itu, aku akhirnya sadar bahwa niat baik saja tidak selalu cukup untuk menyelamatkan semua orang yang kita cintai. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku duduk sendirian di ruang tamu rumah yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Rina benar-benar pergi malam itu. Bukan pergi untuk selamanya, tapi cukup untuk membuat rumah ini terasa kosong. Hanya ada aku, suara jam dinding, dan pikiran yang tidak berhenti menyalahkan diri sendiri. Pagi harinya aku tetap pergi ke rumah sakit. Bu Sari masih terbaring lemah, namun kondisinya sedikit stabil. Saat aku masuk ke ruang rawat, beliau langsung menatapku. "Rina, sudah pulang?" tanyanya pelan. Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab jujur. "Iya, Bu." Wajah Bu Sari langsung berubah. Ada rasa bersalah yang tidak diucapkan, tapi sangat terlihat jelas di matanya. "Karena saya ya." Aku langsung menggeleng cepat. "Bukan karena Ibu." Tapi bahkan saat mengucapkan itu, aku sendiri tidak yakin sepenuhnya. Karena kenyataannya, semuanya memang berhubungan. Siang itu, setelah memastikan kondisi Bu Sari stabil, aku pulang dengan kepala penuh tekanan. Dan di depan rumah, aku melihat Rina. Ia datang sendiri. Tanpa senyum, tanpa pelukan seperti dulu. Hanya tatapan lelah yang membuat dadaku semakin sakit. "Kamu kenapa datang?" tanyaku pelan. "Aku cuma mau ambil beberapa barang," jawabnya singkat. Suasana hening beberapa detik. Lalu aku berkata sesuatu yang sudah lama ku pendam. "Aku gak mau kita seperti ini terus." Rina tertawa kecil, tapi getir. "Terus aku harus gimana, Mas?" Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah kalah dari awal. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku sudah mencoba bertahan, sudah mencoba memahami. Tapi setiap hari aku merasa aku kehilangan kamu sedikit demi sedikit. Aku ingin menyangkal, tapi aku tidak bisa. Karena sebagian dari apa yang ia katakan memang benar. Rina kemudian duduk di sofa. Suaranya mulai lebih pelan. "Aku gak pernah minta kamu berhenti peduli ke Ibu. Tapi aku juga butuh suami, Mas." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Dan di saat itu, aku akhirnya membuat keputusan paling berat dalam hidupku. Aku duduk di hadapannya dan berkata pelan, "Aku akan atur semuanya." Rina menatapku bingung. "Aku akan cari cara supaya aku tetap bisa bantu Ibu. Tapi kita juga gak saling kehilangan."
Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sulit. Aku mulai mencari bantuan ke kerabat lain. Aku menghubungi saudara Busari. Aku mencoba mengatur perawatan agar tidak semuanya bergantung padaku. Untuk pertama kalinya, aku belajar melepaskan sedikit. Tidak semua harus aku tanggung sendiri. Dan perlahan, perubahan mulai terjadi. Ada kerabat yang mulai ikut membantu, biaya perawatan mulai terbagi. Dan aku mulai punya waktu kembali untuk Rina. Suatu malam, Rina akhirnya kembali ke rumah. Ia tidak banyak bicara. Tapi ia tidak pergi lagi. Aku tahu hubungan kami belum sepenuhnya pulih. Tapi setidaknya kami tidak kehilangan satu sama lain sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, kondisi Busari mulai stabil. Beliau bahkan sudah bisa pulang dan dirawat di rumah dengan bantuan keluarga bergantian. Saat aku menjemput beliau pulang dari rumah sakit, ia menatapku lama. "Anton, iya Bu, maafkan saya kalau saya membuat hidup kalian sulit." Aku langsung menggeleng. Bukan ibu penyebabnya. Aku kecil. Kita semua cuma terlalu lelah berjalan sendiri. Busari menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beban di wajahnya sedikit berkurang. Malam itu, saat rumah mulai kembali tenang, Rina duduk di sampingku. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya, setelah semua badai itu, aku merasa kami mulai kembali menjadi satu keluarga. Perasaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti luka yang akhirnya berhenti berdarah, meski masih menyisakan bekas. Hari-hari setelah Busari pulang dari rumah sakit terasa lebih tenang. Tapi bukan berarti semuanya langsung kembali seperti semula. Ada hal-hal yang masih perlu disembuhkan. Ada kata-kata yang belum sepenuhnya dilupakan. Dan ada hati yang masih belajar untuk percaya lagi. Aku mulai menata ulang hidupku. Tidak lagi seperti sebelumnya yang selalu ingin menjadi satu-satunya orang yang bisa membantu Busari. Sekarang aku belajar berbagi tanggung jawab dengan keluarga lain. Aku belajar bahwa cinta dan kepedulian tidak harus selalu ditanggung sendiri. Rina pun perlahan kembali seperti dulu, meski tidak sepenuhnya sama. Kadang ia masih diam lebih lama dari biasanya. Kadang masih ada sorot ragu di matanya. Tapi ia tetap tinggal. Dan itu sudah cukup bagiku. Suatu sore aku duduk di teras bersama Busari. Angin bertiup pelan, membawa suara kehidupan yang mulai terasa normal kembali. Beliau menatapku lama. Sebelum akhirnya berkata pelan, "Anton, kamu capek ya?" Aku tersenyum kecil. "Dulu iya, Bu." Beliau menghela napas panjang. "Saya nggak pernah bermaksud jadi beban." Aku langsung menggeleng. "Bukan beban, Bu." Aku berhenti sejenak. Tapi saya belajar kalau semua orang juga punya batas. Busari terdiam. Dan kali ini, bukan kesedihan yang terlihat di wajahnya, melainkan pemahaman. Malamnya, Rina duduk di sebelahku saat kami makan malam sederhana. Tidak ada percakapan besar, tidak ada drama. Hanya keheningan yang terasa lebih damai daripada sebelumnya. Lalu ia berkata pelan, "Mas, kita hampir kehilangan semuanya ya?" Aku menatapnya. "Iya." Ia tersenyum kecil. "Tapi kita masih di sini." Aku mengangguk. Dan di momen itu aku sadar sesuatu yang sangat penting. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada yang benar-benar sempurna. Akan selalu ada perbedaan. Akan selalu ada pengorbanan. Dan akan selalu ada momen ketika kita merasa lelah menjadi kuat. Namun yang membedakan pasangan yang bertahan dan yang menyerah adalah satu hal sederhana. Kemauan untuk kembali saling memahami. Bahkan setelah semuanya terasa hampir hancur. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami benar-benar stabil. Aku kembali bekerja dengan lebih tenang. Rina mulai tersenyum lebih sering.
dan Bu Sari tidak lagi sendirian menjalani hari-harinya. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di ruang tamu, aku melihat mereka tertawa kecil. Karena hal sepele. Dan tanpa sadar, aku ikut tersenyum. Karena akhirnya, aku mengerti. Membahagiakan ibu mertua bukan berarti mengorbankan seluruh hidup kita. Dan menjaga rumah tangga bukan berarti mengabaikan orang tua. Keseimbangan itu memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Selama kita mau belajar untuk tidak berjalan sendirian. Dan saat lampu rumah mulai redup malam itu, aku merasa hidupku tidak sempurna, tapi cukup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kata cukup terasa seperti kebahagiaan yang sesungguhnya.